Selamat pagi para pemirsa, Sobat Elsinta TV yang ada di rumah. Kembali lagi di acara kesayangan kita, yaitu Dokterku bersama saya, Dr. Alvin Saputra. Nah, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas nih fakta-fakta kesehatan yang secara faktual. Salah satunya dengan tema pada hari ini, yaitu adalah memahami batu ginjal, mitos, fakta, dan solusi. Live langsung dari studio Elsinta TV Jakarta dan 95,7 Fit FM Radio Semarang. Nah, izin mengingatkan nih bagi para pemirsa, apabila nanti bila ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada narasumber yang sudah datang nih di sebelah saya, nanti bisa telepon di telepon interaktif kami di 021 2520 666 atau bisa mengetikkan pertanyaannya dengan mengirimkan ke email kami di dokterku@yahoo.co.id dengan format nama spasi alamat spasi usia spasi pertanyaannya. Nah, di sini kebetulan saya sudah kedatangan ya narasumber yang akan berbicara mengenai batu ginjal. Emang bisa ya ada batu di ginjal kita? Nah, beliau adalah Dr. Andika Afriansyah, spesialis urologi konsultan dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Nah, dokter spesialis urologi di sini akan bercerita tentang batu ginjal itu apa dan sampai ke solusinya nanti. Nah, langsung saja kita menyapa Dr. Andika. Selamat pagi, Dr. Andika. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya, Dok. Salam sehat. Salam sehat. Kabarnya baik ya, Dok? Baik. Baik. Nah, Dok, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbicara ya, Dok, ya, tentang batu ginjal. Ini agak-agak aneh nih ya, ada batu di ginjal kita. Nah, itu sebenarnya kalau boleh tahu, Dok, maksudnya batu di ginjal itu seperti apa sih? Ada definisinya kah? Ya, baik. Jadi untuk pemirsa semua, batu ginjal itu sebenarnya benar-benar ada batu di dalam organ yang bernama ginjal. Oke. Nah, organ ginjal itu adalah suatu organ di tubuh manusia. Dia terletak di pinggang kita. Dia gunanya untuk mengeluarkan kencing atau urin. Dalam prosesnya keluar, kadang-kadang ada kristal-kristal dari urin itu yang akhirnya menumpuk dan menjadi batu di sepanjang sistem saluran kemih kita. Dari ginjal, saluran kecil yang menghubungkan ginjal hingga saluran keluarnya. Gitu. Jadi ada batunya. Ada batunya. Betul. Kalau bisa, tadi kan dokter sudah sempat bilang ya mengenai ada kristal-kristalnya. Berarti sebenarnya kalau di kencing normal, itu sebenarnya memang ada ya kristal-kristal sedikit-sedikit kayak gitu. Tapi nanti lama-lama kalau misalnya mungkin berlebihan, dia menumpuk, akhirnya mungkin terendap gitu ya lama-lama. Akhirnya kristal-kristal itu bergabunglah menjadi suatu batu-batu gitu. Atau gimana, Dok? Yes, benar sekali, Dok. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita yang normal, tentu ada mineral-mineral atau kristal yang secara fisiologi itu harus keluar. Tapi kalau misalnya kan kita kurang minum atau cairan urinnya jadi sangat pekat, itu ya dapat jadi penumpukan kristal sehingga terjadilah batu. Sama kayak dokter misalkan membuat teh atau kopi gitu ya. Kita masukin gula, awal-awal kan dia larut tuh. Setelah gulanya makin banyak, lama-lama kan gulanya itu mengendap dan dia tidak lagi larut. Itulah yang terjadi pada saat batu itu terbentuk di tubuh manusia. Kristal-kristal itu tidak larut lagi di dalam urin karena dia kurang minum atau justru kristalnya kebanyakan sehingga terjadilah batu tersebut. Tentu prosesnya sih nggak seperti kayak kita bikin teh gitu ya, Dok. Iya, dalam waktu sekian menit. Kalau ini butuh tahunan lah, 1-2 tahunan gitu sih, Dok. Nah, kalau boleh tahu nih, Dok, dari kristal-kristal tadi kan dokter sudah sempat mention ya bahwa itu salah satunya karena ada mineral atau mungkin ya kumpulan dari protein dan teman-temannya yang akan kita makan kan bisa diekskresikan berupa buang air kecil maupun buang air besar nih. Nah, kita kan fokusnya membahas tentang buang air kecilnya. Nah, biasanya faktor resiko apa nih, Dok, untuk seseorang bisa mempunyai bakat ya atau mungkin kemungkinan besar untuk terjadinya batu ginjal? Apakah makanan-makanan tertentu, misal sesuatu yang mungkin permen, apakah permen bentuknya kristal jadinya nanti jadi batu atau bagaimana, Dok? Sip. Jadi menarik ya. Jadi memang ngomong batu ginjal ini seluruh dunia pun nggak ada habisnya. Kadang-kadang kita main ke Eropa yang negara yang dingin, salju, ada juga yang kena batu padahal dia jarang berkeringat segala macam. Jadi faktor-faktor resiko yang umum adalah masalah genetik. Jadi memang ada orang-orang yang punya bakat, dia sangat mudah kristal-kristal itu keluar ke dalam urin. Jadi secara genetik, misalkan dia punya bapak atau punya om yang memiliki batu ginjal, biasanya anaknya memiliki resiko yang lebih tinggi. Itu terima nasib ya, Dok ya? Itu nggak bisa kita apa-apain. Siap. Terus yang faktor yang kedua adalah faktor gaya hidup yang bisa kita modifikasi ya. Misalkan kurang minum atau dehidrasi. Jadi karena dia dehidrasi, kurang minum, sehingga kristal-kristal itu jadi gampang bertumpuk dan terjadilah batu. Dehidrasi ini macam-macam ya. Bisa terjadi karena dia
pekerjaannya di tempat yang panas, selalu berkeringat dan dia kurang minum, atau memang dia meskipun kerja normal, kantoran segala macam, tapi dia kurang minum juga bisa, atau kurang aktivitas fisik, Dok. Jadi kristal-kristal itu kan kalau kita jalan atau kita olahraga kan dia secara gravitasi akan turun, Dok. Tapi kalau dia malas olahraga, malas beraktivitas, itu lebih memudahkan untuk terjadinya penumpukan kristal dan akhirnya jadi batu. Kemudian faktor ketiga yang selalu ditanyakan sama pasien-pasien atau orang-orang yang konsultasi, Dok, itu adalah makanan. Benar, makanan itu sangat berhubungan dengan batu ginjal. Tapi yang orang sering salah itu biasanya, Dok, kalau saya kena batu kan paling banyak kalsium ya. Berarti saya harus diet rendah kalsium. Oh, nggak seperti itu. Justru yang paling gampang menyebabkan penumpukan batu itu adalah garam-garam mineral seperti garam-garam dapur, Dok. Garam dapur? Yes. Jadi kita diet tinggi garam atau tinggi pengawet yang mengandung natrium itu sangat memiliki resiko terjadinya batu ginjal. Sama diet asam urat. Jadi kalau asam urat yang seperti dari protein hewani yang tinggi, kemudian ada beberapa sayuran dengan asam urat yang tinggi, itu juga gampang terbentuk kristal. Jadinya para pemirsa ya, ternyata tadi asam urat tuh lumayan ini ya, Dok ya, lumayan menarik karena biasanya kan asam urat dikaitkan dengan nyeri-nyeri di daerah sendi, bahkan di sendi-sendi lutut gitu ya. Salah satunya mungkin 3 yang paling sering ya, Dok ya, jeroan, terus kemudian emping dan kacang-kacangan. Nah, ternyata selain bisa mengefek ke beberapa sendi kita juga bisa menumpuk ya, Dok ya, dan bermanifestasi menjadi sebuah batu perlahan-perlahan. Mungkin itu harus sifatnya tadi sesuai dokter bilang bahwa nggak mungkin dalam waktu menit bahkan bulanan, mungkin bisa tahunan bisa terbentuk batu tersebut. Jadi tadi ada 3 ya, Dok ya, mulai dari genetik, terus kemudian yang bisa dimodifikasi itu adalah gaya hidup, dan yang terakhir adalah pola makan kita dan apa yang kita makan sih sebenarnya, dan frekuensinya juga. Iya, betul, Dok. Nah tadi kalau misalnya dokter udah sempat mention juga bahwa dari segi makanan itu kelihatannya batu itu bisa dibagi menjadi beberapa macam deh kelihatannya ya. Mulai dari batu akik, enggak maksudnya batu yang macam-macam ya. Batu dari tadi kalau nggak salah ada kalsium, ada asam urat, terus kemudian ada vitamin atau mineral yang lain. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, Dokter Andika, maksudnya selama dokter menjadi dokter spesialis urologi, batunya tuh macam-macamnya tuh apa aja sih, Dok, yang paling sering, dan yang macam-macam itu yang dokter temukan tuh apa saja, Dok? Baik, yang paling sering ditemukan di negara kita, yang pertama itu adalah batu kalsium oksalat dan turunannya. Batu kalsium dan turunannya, bisa kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Ini berkaitan dengan yang tadi saya katakan bahwa tingginya kalsium yang dikeluarkan ke urin. Itu kenapa, Dok? Maksudnya makan sum-sum kah? Kok aku suka makanin tulang ayam nih? Itu gimana, Dok? Enggak, justru dia kebalikannya, Dok. Jadi kalau pasiennya ini rendah kalsium, dietnya rendah kalsium, sehingga memungkinkan kalau kita makan tinggi kalsium, kalsium itu sudah diikat duluan oleh fosfat di dalam saluran cerna, sehingga dia keluarnya ke feses. Atau ke buang air besar. Tapi kalau dia rendah kalsium, justru malah meningkatkan kalsium urin yang keluar di dalam urin sehingga jadi batu. Seperti itu. Selain itu, temannya kalsium itu adalah natrium atau garam. Sehingga makanya orang-orang yang memiliki batu ginjal kalsium, kita harus edukasi bahwa diet kalsiumnya harus cukup, jangan dibatasin, dan jangan juga berlebih. Yang kedua adalah kurangi asupan garam. Garam. Itu batu kalsium dan turunannya. Yang kedua, nomor 2 yang paling sering adalah batu asam urat, Dok. Batu asam urat yang tadi dokter bilang lah, makanan emping, jeroan, segala macem. Biasanya kita kalau ada batu, orang sudah kita keluarkan batu ginjalnya dan kita analisa dia asam urat, ya kita harus turunkanlah asam uratnya, Dok. Misalkan ke level 5 atau 6 begitu, jangan sampai 9, 10, biasanya segitu sih, Dok. Kemudian batu-batu yang cukup jarang, misalkan karena obat-obatan, itu biasanya sih biasanya sih ditemukan di orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang sih, Dok. Tapi jarang sih di populasi kita. 2 itu yang paling sering, Dok. 2 itu yang paling sering ya daripada pemirsa. Yang pertama itu adalah batu kalsium tadi ya, Dok ya. Mungkin malah karena rendah kalsium ya, bukan karena tinggi kalsiumnya. Makanya tadi saya mikir, apakah minum susu terlalu banyak menjadi suatu batu? Oh, ternyata salah. Terus kemudian yang kedua itu adalah batu yang disebabkan oleh asam urat tadi. Jadi kalau misalnya mengkonsumsi makanan tinggi asam urat secara berlebihan, dan kadar asam urat kita juga tinggi nih ya ketika dicek di dalam darah. Nah, itu menjadi salah satu faktor resiko terjadinya tadi batu ginjal
ginjal tersebut. Nah dok, kalau misalnya kita sudah membahas batu ginjal itu macamnya ada apa aja. Tadi kan dokter sudah sempat mention nih bahwa ginjal kita ini ada di samping-samping ini ya, terutama di bagian kayak tengah-tengah ke belakang situ. Nah itu apakah ketika terjadinya adanya batu ginjal, apakah pasien tersebut yang selama dokter berpraktek itu apakah dia datang dengan keluhan kah? Atau sebenarnya wah ini ditemukannya secara nggak sengaja nih gitu ya, pada saat mungkin di foto dia medical check up, oh ternyata kok kelihatannya ada batunya ya, atau biasanya seperti apa dok? Jadi gini, prinsipnya secara prinsip batu di dalam saluran kemih, either dia di ginjal atau di ureter atau di kandung kemih di bawah atau di saluran pengeluaran, itu hanya akan bergejala, saya tanda kutip ya, hanya akan bergejala jika dia terjadi sumbatan. Ini yang menjadi permasalahan. Kadang-kadang kita menemukan batu ginjal ukurannya sudah cukup besar, tapi dia jenis batunya itu berpori, berpori gitu, kayak batu kapur gitulah, ada pori-porinya, belum menyebabkan sumbatan, sehingga pasiennya itu hanya datang pada saat medical check up saja. Ketahuan pada saat medical check up di USG loh ada batu gitu, kok batunya besar banget. Karena dia tidak menimbulkan sumbatan gitu. Sebaliknya, batu yang sangat kecil, sangat-sangat kecil, mungkin sekitar 5 mili, tapi dia turun ke saluran yang lebih sempit atau biasa kita sebut ureter, itu sakitnya bukan main. Tapi memang biasanya secara khas itu adalah gejala sakit pinggang, baik kanan ataupun kiri tergantung lokasi batunya, yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Jadi dia mau duduk, dia mau tiduran, dia mau jalan, nyerinya sama, intensitasnya sama, sedang, ringan sedang. Tapi begitu ada batu kecil yang nyemplung ke saluran yang lebih kecil atau batu ureter, itu dia sakitnya luar biasa. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung tadi ya jawabannya ya dok ya. Maksudnya tidak selalu bermanifestasi dari sebuah keluhan. Tergantung tadi batunya itu mau besar atau kecil. Kata kuncinya tadi sesuai dengan dokter Andika bilang itu bahwa menyumbat. Nah menyumbatnya di mana akhirnya bisa menjadi suatu aliran kencingnya pasti terganggu, kencingnya juga terganggu dan akhirnya mungkin kencingnya ngepul dan akhirnya mungkin sakit. Nah nanti kita akan berbicara nih mengenai gejala-gejala itu lebih detail lagi bersama dokter Andika. Tapi kita jeda pariwara terlebih dahulu. Tetap di Dokterku. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Dokterku bersama saya, Dr. Alvin Saputra. Nah, tadi kita masih membahas ya mengenai batu ginjal nih bersama Dr. Andika, spesialis urologi konsultan dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Nah, tadi kita sudah sempat diberitahu bahwa ternyata batu ginjal itu ada dua macam yang paling utama. Tadi ada batu yang mengarah ke kalsium dan kedua adalah batu yang mengarah ke asam urat. Nah, tapi bagaimana dengan gejalanya nih? Tadi gejalanya tergantung katanya Dr. Andika, tergantung batunya menyumbat di mana. Nah, kebetulan Dr. Andika sudah menyiapkan materi yang akan disampaikan setelah ini. Mungkin materinya boleh ditampilkan terlebih dahulu. Ya Dokter Andika, nanti boleh dijelaskan lagi ya dok ya, mengenai batu ginjal itu secara reviewnya. Nah itu apa itu ginjal? Nah silakan dokter. Jadi ini kita mengenali diri kita sendiri lah. Jadi ginjal itu terletak di belakang, di pinggang. Ada dua ya dok, kanan dan kiri. Nah ini berfungsi untuk memfiltrasi darah. Jadi dia menyaring darah, racun-racun darah dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah sebelum urin ini keluar ke tubuh, dia melewati saluran-saluran, yaitu saluran yang ureter, kemudian ditampung yang di perut bagian bawah namanya kandung kemih, dan keluar di uretra, di kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Jadinya kelihatan ya itu para pemirsa ya, ginjalnya itu kayak kacang-kacangannya bentuknya ya. Terus kemudian yang sudah agak besar tersebut turunnya menjadi saluran yang bisa dibilang diameternya lebih sempit ya dok ya. Makanya tadi dokter sudah sempat mention juga bahwa ketika batunya tadi nakal nih, batu kecil aja, terus kok ternyata turun, wah itu bisa bahaya banget ya dok ya. Boleh dilanjut dok. Jadi tadi sudah mengerti, ini kesehatan ginjal. Bagaimana kita menjaga kesehatan ginjal kita? Jadi kan prinsipnya adalah ginjal itu memfiltrasi atau menyaring darah ya dok. Jadi tentunya darah kita yang harus sehat. Sama lah untuk menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan otak. Prinsipnya sama, darahnya itu harus bagus. Kita harus tekanan darahnya harus baik, tidak tinggi. Kemudian gula darahnya
harus bagus, normal, bebas dari diabetes, tidak merokok, dan tidak minum-minum alkohol. Jadi sebenarnya untuk menjaga kesehatan ginjal kita secara umum sebenarnya sama dengan organ-organ lain seperti jantung, daerah otak segala macam, sama sebenarnya. Oke, nah itu kalau boleh tahu, memang dari gambar-gambar tersebut saya bisa melihat ya dok, yang pertama itu berkaitan dengan tekanan darah, terus kemudian gula darah yang tinggi juga, rokok dan alkohol itu memang menjadi suatu faktor resiko biar ginjalnya itu lama-lama bisa rusak nih pelan-pelan kalau tidak dijaga seperti itu. Betul dok. Okay. Jadi ginjal itu nggak selalu serta-merta rusak hanya karena batu sih dok. Okay. Dia bisa rusak karena ada batu ya. Tapi lebih banyak kita di Indonesia itu gara-gara memang suplai darah ke ginjalnya yang tidak bagus dok. Gara-gara dia ada diabetes, dia merokok, dia tekanan darah tinggi seperti itu. Jadi kalau dokter tanya apakah batu ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal hingga harus cuci darah, ya bisa juga. Bisa juga. Tapi lebih banyak yang faktor-faktor yang gangguan darah itu gitu dok. Oke, siap. Boleh dilanjutkan dok? Ini setelah kita membahas dari ginjal, nah sekarang kita masuk ke batu ginjal dan itu tipe-tipenya ya ternyata ya? Iya dok. Jadi yang seperti saya katakan tadi bahwa batu ginjal ini adalah penumpukan mineral yang ada di ginjal dan sistem saluran di bawahnya. Dan itu lebih sering terjadi pada laki-laki? Iya. Jadi secara genetik laki-laki itu lebih mudah terjadinya batu ginjal ini. Oke, waduh. Selain itu ada faktor-faktor lingkungan juga sih dok. Biasanya kan laki-laki banyak yang bekerja di lapangan dibandingkan perempuan. Gitu. Makanya memang secara proporsi laki-laki 3 dibanding 1. Proporsi malas minumnya ya dok ya kelihatannya. Ya seperti itulah. Oke. Kemudian biasanya lebih sering pada usia 40-50 tahun. Biasanya loh ya, tapi ada juga yang kadang-kadang saya temukan juga anak kecil. Kemudian biasanya anak kecil, bayi gitu. Tapi dia biasanya karena faktor-faktor genetik lebih sering ya. Kalau dia udah dewasa atau dewasa muda gara-gara faktor lingkungan, gaya hidup lah. Kemudian memang secara epidemiologi ini selalu ada resiko 5-10% orang mengalami batu ginjal. Itu ada. Karena memang secara alami kristal-kristal itu keluar di urin kita. Begitu kita kurang minum sedikit dan dia kebetulan tertumpuk, jadilah batu. Nah ini ada peta yang bagus ya dok, kalau dokter lihat tuh ada peta yang warna kuning dan merah, peta dunia ya. Kalau dokter lihat dan pemirsa lihat, itu Indonesia dilewatin tuh sama yang warna merah. Oke. Nah, itu namanya stone belt. Stone belt itu adalah stone itu batu, belt itu ikat pinggang. Jadi di dunia kita, di satu dunia di bumi, itu ada daerah-daerah yang secara epidemiologi atau secara proporsi dia sangat tinggi batunya, bahkan sampai 10-15%. Dan Indonesia kebetulan dilewatin oleh stone belt itu gitu. Oke. Sehingga batu inilah menjadi kasus yang paling banyak di urologi. Di urologi. Jadi selain katulistiwa dilewatin gunung juga ternyata dilewatin batu ya dok ya. Lengkap kelihatannya Indonesia ini dilewatin semuanya. Oke. Nah dok, setelah batu ginjal, setelah itu ada apa lagi nih dok? Berkaitan dengan materi. Nah tipe-tipenya kan tadi sudah saya singgung sedikit ya. Iya. Ada batu kalsium, ada turunannya ada 2, itu kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Berhubungan dengan kurangnya intake kalsium. Kemudian ada batu asam urat yang digambar sebelah kanan, itu karena tingginya konsumsi asam urat. Kemudian 2 batu yang agak jarang tuh, struvit dan sistin, itu biasanya kalau sistin biasanya ditemukan pada anak-anak. Oke. Dia gara-gara gangguan genetik. Kemudian struvit karena infeksi biasanya. Jadi tapi 2 batu terakhir yang saya sebut itu nggak terlalu sering sih dok. Siap. Nah ini dok. Jadi biasanya kita kan ngomong batu ginjal. Sebenarnya term itu biasanya digunakan oleh teman-teman awam aja. Tapi kalau kita mau lebih spesifik, batu ginjal itu banyak dia macamnya. Tergantung lokasinya. Bisa di ginjal betulan, seperti yang gambar yang di atas. Kemudian bisa di ureter. Kalau ureter itu saluran yang sempit ya, menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Jadi meskipun batunya kecil, tapi dia tersumbat, itu nyerinya hebat sekali. Kemudian batu kandung kemih atau bahasa Inggrisnya bladder stone. Nah, bladder stone ini dia biasanya bukan nyeri pinggang lagi karena dia sudah di bawah, nyeri perut bagian bawah atau tidak bisa kencing. Oke. Jadi makanya disebutnya batu saluran kemih ya dok ya, kan saluran kemih itu satu paket lah bisa dibilang. Tapi biasanya orang-orang sebut ya batu ginjal aja lah. Batu ginjal. Nah ini yang menarik kalau yang tadi saya katakan, yang gambar ginjal sebelah kanan ada yang tulisan Stockhorn stone. Iya. Ini biasanya dia berpori-pori.
Oke, itu berarti berbolong-bolong itu kayak bolong-bolong gitu ya, Dok ya? Oke. Sehingga gejalanya sangat minimal. Sangat minimal. Tapi batunya sangat besar. Kenapa? Karena kalau dokter lihat atau terus pemirsa lihat, itu urinnya bisa keluar tuh dari samping-samping batunya. Karena ada pori-porinya tadi. Jadi dia tidak tersumbat, tapi sangat besar. Oke. Biasanya tahu setelah pas medical check up tuh. Beda sama batu-batu yang sebelah kiri tuh, yang ginjal sebelah kiri. Yang menyebabkan sumbatan, Dok. Sumbatan. Dan akhirnya nanti lama-lama kurin yang harusnya turun ke bawah jadinya malah reflux ke atas ya, Dok ya. Oke. Dan ini kalau boleh tahu yang paling sering terjadi di mana, Dok? Maksudnya selama dokter pernah melihat dan pernah mentreatment, masih memang titik-titik mana, maksudnya titik mana yang paling sering terjadi deh? Paling sering jadi, kan orang datang itu karena ada keluhan ya, Dok ya. Biasanya sakit dulu baru dia datang. Biasanya sudah turun ke ureter, Dok. Jadi dia sudah turun, biasanya sih nggak gede, jarang batu-batu ureter yang kecil, turun. tapi nakal nih, nyumbat kecil akhirnya. tapi tersumbat, sakit sekali. Sakit sekali, oke. Dan ini sakitnya bisa bahkan sampai guling-guling gitu ya, Dok? Bener-bener sakit ya? Kalau saya belum pernah kejadian ya, tapi kalau saya lihat teman angkatan saya sendiri waktu pendidikan itu, katanya lebih sakit dari sakit apapun yang dibayangkan lah. Dibayangkan, oke. Dan semuanya serba salah, mau duduk, mau berdiri, mau jongkok, dia sakit terus pinggangnya. Oke. Siap, Dok. Silakan dilanjutkan. Kita lanjut ya. Ini ada beberapa mitos dan fakta. Nah, yang mitosnya, semua batu pasti nyeri. Nah, ini dia yang tadi saya katakan. Dia nyeri kalau dia ada sumbatan. Jadi kadang-kadang ada juga tuh orang yang datang dengan medical check up, tidak ada gejala, ternyata ada batunya. Jadi faktanya adalah tergantung ukuran, lokasi, dan ada atau tidaknya sumbatan. Oke, yang kedua kemudian mitos lain yang itu asupan kalsium meningkatkan terbentuknya batu ginjal. Jadi ternyata itu mitos. Nah, tadi saya percaya mitos nih, saya salah nih. Jadi jangan takutlah konsumsi kalsium, yang penting cukup, asalkan kadarnya normal, tidak berlebihan seperti itu. Kemudian saya juga sering sih, mungkin karena pasien itu baca di internet ya. Ada jus, kalau dokter sering beli itu jus cranberry, itu katanya bisa ngobatin batu ginjal. Ternyata enggak, jus cranberry itu sebenarnya untuk mencegah infeksi saluran kencing. Benar. Dia nggak ada hubungannya lah untuk mencegah batu ginjal. Tapi karena orang baca-baca tentang jus ini bisa mengurangi infeksi saluran kencing, dianggapnya dapat mengurangi faktor resiko batu ginjal. Jadi pasien-pasiennya biasanya minum jus tuh. Padahal nggak ada, tidak terlalu berhubungan. Kemudian mitos lainnya, minum obat saja dapat menyembuhkan batu ginjal. Jadi tergantung. Memang kadang-kadang ada yang bisa dengan obat-obatan, batunya keluar sendiri spontan. Itu faktanya gitu. Tapi ada kadang-kadang kalau sudah besar, tersumbat tuh nggak bisa, dia hanya minum obat saja. Nah, nanti kita akan bahas ya, Dok ya, terkait dengan beberapa metode terapi yang akan dokter ceritakan nanti. Oke, Dok, berarti ini ada 4 mitos yang sudah dokter luruskan ya. Tadi beberapa fakta yang harapan ini para pemirsa. Jadi kalau misalnya tetangganya ada yang julid-julid dikit nih ya, kalau misalnya ditanyain, nah ini mitos tuh. Tadi aku udah nonton acara dokterku nih bersama Dokter Andika, spesialis urologi konsultan. Nah, kelihatannya ada yang mau disampaikan lagi, Dok, dari segi materinya? Lanjut aja, Dok. Boleh, Okay. boleh. Oh, ini siapa saja yang beresiko? Siapa saja penyebab yang beresiko ya? Yaitu yang tadi saya katakan, kurang minum, dietnya asam uratnya tinggi, kemudian penyakit-penyakit metabolik. Nah, ini nih. Sekarang ada hubungannya tuh orang yang obesitas atau kegemukan dengan terjadinya batu ginjal. Jadi kadang-kadang orang kan mengatakan obesitas itu hanya berhubungan dengan sakit jantung ya. Ternyata berhubungan juga akhir-akhir ini. Kemudian riwayat keluarga dan obat-obatan atau suplemen yang berlebihan yang tidak diatur dosisnya. Seperti itu sih, Dok. Oke, jadi harapannya dari semua faktor resiko ini para pemirsa sudah mengetahui, berarti harus segera diubah pola hidupnya ya, terutama kurang minum air putih nih ya, Dok. Yeah. Nah, sarannya dokter biasanya nih sebagai dokter urolog, air putih yang bagus ini berapa sih, Dok, dalam satu hari tuh? Oke, kalau untuk kita yang kerja dalam ruangan, ya, indoor lah ya, itu 2 sampai 2,5 liter. 2 sampai 2,5 liter. Nah, kalau outdoor nih yang suka bepergian nih, ini nggak bisa ditakar soalnya tergantung jumlah keringat yang dia keluarkan. Makanya paling gampang itu kita nggak usah lah ngukur-ngukur urin kita, jumlah air minum kita berapa, hanya lihat saja warnanya. Jadi selama warnanya jernih, kekuningan nggak sampai kuning pekat, itu insya Allah aman. Seperti itu sih, Dok, daripada ngukur-ngukur berapa ya kita minum sehari ini sudah cukup belum 2 liter, lihat saja warna kencing kita.
Tuh, makanya penting banget sampai di transportasi, betul ya? Di beberapa toilet di fasilitas umum atau bahkan di transportasi umum seperti bandara, stasiun. Itu ketika kita kencing selalu ada ini ya dok ya, ada stikernya ya. Ada stikernya, betul. Lihat kencing kamu gitu ya, warnanya mulai dari yang bening sampai yang pekat, kuning pekat seperti itu. Nanti kalau misalnya kuningnya udah mulai pekat, itu sudah ada tulisan bahwa solusinya adalah segera minum setelah ini. Nah, supaya itu berarti pertanda adanya gejala-gejala awal dari dehidrasi yang mungkin tidak terlihat secara mayor ya dok ya, maksudnya sampai lemes gitu ya, padahal mungkin itu pertanda kurang minum. Jadi harapannya untuk kurang minum ini memang tadi minimal 2 sampai 2,5 liter per harinya. Tapi kalau misalnya kita tadi banyak berkeringat, mungkin bahkan olahraganya kita berlebihan ya dok ya. Kita personal trainer sama yang saya duduk doang, beda dong. betul, beda. Oke, nah kita akan masih banyak membahas nih dari segi terapinya. Tadi kan sudah membahas ya dari segi definisi, faktor resiko, sudah lengkap ya. Para pemirsa sudah paham mengenai batu saluran kemih atau yang mungkin sering didengar batu ginjal seperti apa. Dan ini ada beberapa pertanyaan nih dok yang masuk ke dalam email Dokterku Alsinta yang akan saya tanyakan ke Dokter Andika. Tapi kita jeda pariwara terlebih dahulu, tetap di Dokterku. Kembali lagi di acara kesayangan kita tercinta, Dokterku bersama saya Dr. Alvin Saputra yang masih membahas mengenai batu ginjal bersama Dr. Andika, spesialis urologi konsultan dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Nah, ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan dok yang masuk ke dalam email dokterkualsinta@yahoo.co.id yang akan saya bacakan satu persatu ya. Harapannya Dr. Andika bisa menjawabnya. Nah, ini yang pertama dari Mas Ricardo, usia 30 tahun dari Jakarta nih dok. Beliau bertanya, dok, apakah benar terlalu banyak konsumsi susu itu bisa membuat penumpukan kalsium? Nah, dan bisa menjadi batu ginjal. Terus kemudian ada pertanyaan keduanya, apakah benar juga orang yang minum atau mungkin mengkonsumsi vitamin C yang sifatnya dosis tinggi itu bisa mengarah juga ke arah batu ginjal? Nah, kira-kira gimana dok? Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Ricardo ya. Jadi tadi salah satu yang mitos yang saya katakan bahwa konsumsi kalsium dosis tinggi atau kalsium yang mengkonsumsi kalsium itu berkorelasi dengan batu ginjal, ternyata enggak. Jadi artinya dengan Bapak minum susu itu tidak ada hubungannya sih dengan terjadinya batu ginjal seperti yang mitos yang tadi ya dok. Oke. Kemudian yang sekarang itu agak banyak apalagi pas zaman-zaman Covid ya dok. Orang minum vitamin C dosis tinggi itu memang betul ada hubungannya. Jadi faktor resikonya adalah kenapa? Karena si vitamin C ini dia menjadi oksalat pada saat di metabolisme sehingga dia akhirnya bergabung dengan kalsium sehingga terjadilah batu. Secara mudahnya seperti itu. Cara gampangnya adalah sebenarnya dengan Anda minum vitamin C dosis yang normal sesuai dengan angka kecukupan gizi, selama konsumsi cairannya cukup itu tidak ada masalah sih dok. Tidak ada masalah ya. Pokoknya berarti harapan itu kata kuncinya sebenarnya di cairan yang kita minum ya dok ya. Yang sering sekali kadang-kadang kita lupakan, kasihkan kerja, kemudian penuh dengan deadline. Nah minumnya dilupain nih. Iya betul. Nah itu penting banget ya. Jadi harapannya tadi pertanyaan dari Pak Ricardo sudah terjawab ya, bahwa tadi yang untuk kaget. Ya, untuk kalsium tadi berkaitan dengan bentar. Ya, yang dari kalsium tadi itu memang merupakan sebuah mitos ya dok ya, karena tadi memang harusnya yang rendah kalsium, terus akhirnya jadinya malah terjadi batu ginjal karena kalsium tadi. Terus kemudian kalau misalnya untuk yang vitamin C itu berkaitan memang ada kaitannya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Pak Iwan dari Jakarta juga dok. Saya izin tanyakan, dok kakek saya usia 70-an itu punya penyakit hipertensi. Nah, sehari-hari sih makannya kita yang atur dok, sudah mengikuti pola diet gitu. Nah, tapi kemarin pas periksa katanya ini kok sudah mulai ada keluhan juga di area prostatnya. Nah, kira-kira apakah ada pemicu utama nih dok terhadap batu ginjalnya? Apakah terkait dengan usianya yang sudah menua tadi, atau mungkin karena hipertensinya, atau bahkan prostatnya dok? Oke, sebenarnya ini kita harus hati-hati juga ya dok. Kalau kita lihat pasiennya kan usianya tua nih, 70 tahun, dikatakan ada batu ginjal kecil. Kadang-kadang yang sering salah itu adalah pada saat kita USG, biasanya sih orang medical check up kan hanya USG, dikatakan ada batu kecil. Ternyata itu pada saat USG kadang-kadang kita itu agak nyaruan sama
penumpukan kalsium atau apa namanya penumpukan kalsium di dalam ginjalnya. Jadi bukan batu dia. Dia hanya ada gangguan di pembuluh darahnya, ada deposito kalsium di sana, sehingga pada saat di USG gambarnya seperti batu. Makanya harus dipastikan, biasanya sih kalau seperti itu saya sarankan untuk naik ke pemeriksaan yang lebih bagus, yaitu CT scan. Seperti itu. Jadi tetap harus dikonfirmasi ulang ya, Dok. Dengan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kalau laki-laki di atas usia 70 tahun biasanya memang secara alami dia memiliki pembesaran prostat. Itu tidak bisa dipungkiri lagi karena memang sudah kodratnya lah laki-laki pada usia di atas 55 tahun prostatnya membesar. Apakah itu ada hubungannya dengan batu ginjalnya? Bisa ya, bisa tidak. Jika prostatnya benar-benar menyumbat saluran kencingnya sehingga urinnya tersumbat dan tidak lancar, sehingga mudah terjadinya kristalisasi karena penumpukan, jadi dia stasis urinnya seperti itu atau tidak bergerak sehingga terjadi batu, itu bisa mungkin. Tapi jika prostatnya meskipun besar tapi dia tidak menyumbat, tidak ada gejala-gejala kencingnya lancar, deres, tidak tersumbat, biasanya sih tidak ada hubungannya dengan batunya. Jadi tergantung juga ya, Dok ya. Jadi makanya tetap jadi mungkin untuk Pak Iwan ya, itu harus segera untuk diperiksakan ke dokter urologi nih bapaknya. Jadi untuk dilihat kembali apakah tadi prostatnya membesarnya itu bisa menyebabkan atau menjadi faktor resiko terjadi batu ginjal atau tidak. Nah, mulai dari beberapa modalitas yang tadi sudah diceritakan oleh Dokter Andika. Nah, Dok, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Ibu Nita dari Bekasi. Nah, ini kebetulan dari Bekasi nih, dekat Rumah Sakit Tiara ya mungkin ya. Nah, Dok, tante saya sekarang sudah cuci darah karena gagal ginjal. Nah, sebetulnya selagi muda itu nggak ada keluhan ya, Dok. Malah orang itu aktif banget, tapi tahu-tahu kok bisa gagal ginjal gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya pasien gagal ginjal, Dok, kadang-kadang ada beberapa tingkatannya ya, atau stagingnya ya bisa dibilang. Nah, itu ketika udah dibilang gagal ginjal, udah ada mindset bahwa cuci darah mungkin bakal bisa seumur hidup. Nah, cuci darah itu kan darahnya masuk ke mesin, dimasukin lagi, bla 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 gitu ya, Dok. Nah, itu kira-kira apakah ada kemungkinan untuk terjadinya batu ginjal, Dok? Karena itu berarti kan ada campuran nih, darahnya dicampur dengan infus yang ada mineral tinggi dan teman-temannya. Tadi kan dokter sudah sempat bilang bahwa salah satu faktor resikonya adalah mineral yang tinggi tadi yang bisa menyebabkan terjadinya pengendapan. Nah, silakan, Dok. Baik, terima kasih Bu Nita atas pertanyaannya. Jadi memang pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal atau sudah cuci darah kronik, dia lebih mudah terjadinya batu. Kenapa? Karena urinnya biasanya sedikit. Biasanya urinnya sedikit, sangat-sangat pekat, dan dia biasanya dibatasi minumnya, sehingga itulah yang menjadi faktor resiko terjadinya batu. Tapi kalau tadi yang Ibu Nita katakan bahwa tantenya sehat, segala macam, nggak ada keluhan, tiba-tiba gagal ginjal, ya memang biasanya hal-hal itu bisa terjadi. Karena gagal ginjal itu macam-macam penyebabnya. Bisa yang tadi seperti yang di slide dikatakan bahwa adanya gangguan, misalkan karena dia merokok, atau gangguan pembuluh darah, atau memang secara genetik dia ada bawaan gagal ginjal, itu juga bisa terjadi. Jadi kalau pertanyaannya apakah orang yang dengan cuci darah memiliki resiko batu ginjalan bisa terjadi, jawabannya bisa. Jawabannya bisa ya. Jadi memang ada kaitannya ya, Dok, yang terkait dengan hal tersebut. Jadi harapannya Bu Nita untuk tantenya yang sedang proses cuci darah, jadi mungkin nanti setelah habis cuci darah juga harus dijadwalkan juga ya, Dok ya. Maksudnya selain memang nanti check up-nya pasti kan banyak kan dokter spesialis penyakit dalam nih. Nah, itu juga bisa di suatu mungkin dibuat timeline gitu ya, mungkin berapa bulan sekali untuk bisa check up juga ke dokter urologi. Siapa tahu harapannya dengan USG yang berkala itu sebagai medical check up-nya yaitu untuk mencegah terjadinya batu ginjal tadi ya, Dok. Nah, ini ada 3 pertanyaan sudah terjawab nih oleh Dokter Andika, spesialis urologi konsultan, dan mungkin ada 1 pertanyaan nih, Dok, dari saya. Yang saya selalu penasaran nih, Dok. Karena ketika terbentuknya batu, baik di manapun ya, pokoknya di area saluran kemih. Nah, itu ketika sudah terjadi batu. Nah, kalau misalnya memang nanti kita akan banyak membahas tentang terapinya, tapi kalau misalnya sedang tidak diterapi dan memang untungnya nggak ada keluhan nih, nah tadi mungkin bisa kayak batu Stockhorn tadi, atau batu yang mungkin ukurannya kecil tapi ya di tempat di daerah ginjal, jadi tidak menyumbat apapun, jadi nggak ada keluhan. Itu sebenarnya kira-kira dengan kita minum air yang banyak gitu ya, Dok ya, itu sebenarnya bisa hilang atau ya udah akan menetap sih sebenarnya dan butuh terapi-terapi tertentu untuk memang menghilangkan batu tersebut. Baik. Pertanyaannya ini memang sering banget sih, Dok, ditanya sama pasien. Jadi biasanya itu kita harus tahu nih kira-kira tendensi pasiennya ini mengarah ke jenis batu apa. Kalau dia batu asam urat,
memang ada beberapa obat dengan kita menurunkan asam uratnya, kemudian melarutkan, kita atur pH urinnya, Dok. Jadi dengan obat-obatan kita atur pH urinnya sehingga dia lebih gampang larut, diharapkan seperti itu. Itu memang sudah beberapa di dunia itu mengembangkan nih, khusus untuk batu-batu asam urat ya, Dok. Iya. Biasanya kita itu bisa memprediksi ini batunya jenisnya apa dari lihat gambaran urinnya sama gambaran CT scan-nya, Dok. Jadi ada beberapa parameter di CT scan itu yang bisa memprediksi ini jenis batunya apa gitu. Kemudian tetapi kalau dia batunya golongan-golongan kalsium atau yang jarang sistin segala macam, itu biasanya meskipun kita minum yang banyak, sampai saat ini penelitian obat-obatan yang untuk mendisolve si batu ini belum ada. Belum ada. Jadi dengan minum yang banyak, itu diharapkan hanya dia tidak menjadi besar, tidak tersumbat, sehingga ya artinya treatmentnya konservatif saja, itu tidak diapa-apakan, yang penting batunya tidak jadi besar, tidak menyumbat, seperti itu sih, Dok. Oke, jadi bisa dibilang kalau misalnya dengan pertanyaan para pemirsa ini paling sering ya, Dok ya, kalau misalnya Dok minumnya diperbanyak gimana? Berarti itu lebih ke arah mengontrol ya, Dok ya, supaya tidak mencegah dia semakin besar. Tapi kalau menghilangkan, nah itu jawabannya tidak, tergantung lagi tadi. Jadi penting sekali juga ketika sudah ada mungkin gejala nggak enak gitu ya, bahkan bukan sebelum nyeri, rasa tidak nyaman dulu gitu ya di daerah pinggang di bagian belakang, baik kanan maupun kiri, itu adalah ginjal kanan dan ginjal kiri, dan sampai nanti ke daerah saluran kemih, itu udah harus segera nih untuk bisa diperiksakan nih para pemirsa ya. Mungkin tadi kalau misalnya di area Bekasi, bisa ke rumah sakit di area Bekasi, nanti bisa bertemu dengan Dokter Andika, spesialis urologi konsultan. Karena kadang-kadang kalau misalnya berkaitan dengan gejala berkemih itu kayak dianggap sepele ya, Dok ya, aku kencing doang gitu ya, dia buang-buang maksudnya buang, bisa bilang apa ya, kayak sampah-sampah di dalam tubuh kita gitu, padahal itu menjadi salah satu. Kalau misalnya tiba-tiba nggak bisa buang, wah bahaya banget, Dok. Itu karena batu tadi. Nah, Dok, misalnya kita sudah banyak membahas ya dari segi batu ginjalnya sendiri, kita sekarang mau tahu nih, saya mau tahu tentang terapi-terapinya, modalitas terapinya. Tadi dokter sudah sempat bercerita mengenai obat-obatan yang memang tujuannya mungkin mengatur dari derajat asam basahan dari kencingnya. Itu yang membuat bisa terjadinya pelarutan ya, mempercepat atau mungkin memperlambat ya dari pelarutan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya sebagai dokter urologi, itu biasanya dengan pasien batu ginjal, mungkin batu ginjalnya seberapa yang bisa dilakukan terapi, dan terapinya itu apa saja, Dok, macamnya? Biasanya kita tergantung faktornya itu ada 3. Apa itu, Dok? Yang pertama ukuran batu. Kemudian yang kedua adalah letaknya. Letaknya. Kemudian yang ketiga, apakah adanya ancaman dia menjadi gagal ginjal atau tidak. Itu 3 dulu. Jadi kalau dia batunya kecil, ukuran 4, misalkan di bawah 4 mili ya, Dok. Di bawah 4 mili, misalkan 3 mili, di ginjal tidak ada sumbatan. Biasanya kita edukasi saja, banyak minum, kadang-kadang dikasih obat-obatan untuk melebarkan saluran ureter supaya dia bisa keluar spontan. Tapi berbeda halnya dengan misalkan ada orang datang dengan batu 3 mili, 4 mili, tapi sudah ada sumbatan dan ginjal satunya sudah rusak. Jadi dia ginjalnya sudah satu nih, tapi dia tersumbat, itu biasanya kita harus lebih agresif. Langsung biasanya kita putuskan untuk tindakan operasi laser segala macam. Itu jadi tergantung ukuran, letak, sama apakah akan menimbulkan kecacatan setelahnya, seperti itu, Dok. Kemudian kalau misalkan dia agak-agak besar sedikit ya, di atas 5 mili misalkan ya, Dok, 5 mili sampai 10 mili, tidak ada sumbatan, nyerinya ringan, biasanya kita tawarkan untuk terapi ESWL. Di masyarakat awam, terapi ESWL ini biasanya tanda kutip mereka sebutnya laser. Karena dia nggak diapa-apa, dia tidak dioperasi, tidak masuk alat-alat apapun, hanya ditempel probe gitu di pinggangnya, memancarkan gelombang kejut, batunya diharapkan pecah dari luar. Orang awam biasanya sebut laser, padahal itu bukan laser sebenarnya. Dia itu adalah penggunaan gelombang kejut frekuensi tinggi yang menghancurkan batu dari luar. Memang enaknya ESWL ini dia tidak usah dirawat, tidak usah rawat inap, bisa langsung pulang, komplikasinya rendah, tidak usah dibius.
gitu. Oh, oke. Itu ada yang terapi dari namanya ESWL ya. Atau biasanya kalau orang awam biasanya sih sebutnya laser sih. Sebenarnya laser ya. Padahal sebetulnya tadi ada sesuai yang dokter bilang ya, bahwa itu menempel dan menimbulkan gelombang kecut tadi. Iya. Jadi tadi para pemirsa ya, tergantung 3 parameter ya. Tadi yang pertama dari segi ukuran, letak, dan bahkan ancaman setelahnya nih. Kira-kira bisa mengalahkan gagal ginjal atau tidak. Nah, tapi kita harus jeda pariwara terlebih dahulu nih, Dok. Tapi nanti kita akan banyak membahas mengenai terapi lasernya nih di segmen terakhir. Tetap di Dokterku. Kembali lagi di acara Dokterku bersama saya Dr. Alvin Saputra yang masih membahas mengenai batu ginjal ya. Tadi sudah banyak membahas dari segi itu apa sih? Mitos faktanya sudah dibenarkan oleh Dr. Andika, dan sekarang kita mau mencari tahu solusinya ya. Selain memang hal-hal yang perlu dari pola hidup kita yang diperbaiki, terutama dari pola minum air mineralnya ya, yang memang minimal 2-2,5 liter per hari, tapi tergantung juga kita kerjanya di indoor atau di outdoor. Nah, tapi juga ada beberapa terapi yang memang kalau misalnya sudah terjadi batu ginjalnya ya harus dikeluarkan dong, atau mungkin harus dibantu dong untuk cara melarutkan batunya nih. Tadi kan Dr. Andika sudah cerita nih mengenai metode yang namanya adalah ESWL atau terapi, kalau misalnya di awam disebutnya laser ya, padahal itu memberikan getaran atau gelombang kecut supaya batunya pecah. Nah, Dok, kalau boleh tahu nih, Dok, kalau misalnya kayak di rumah sakit pasien datang nih, kalau misalnya dijadwalkan untuk metode ESWL, itu biasanya prosedurnya gimana sih, Dok? Maksudnya pasien itu akan duduk atau berdiri atau tidur di alat yang seperti apa, dan itu pekerjaannya biasanya sekitar berapa lama? Dan mungkin bisa diceritakan sedikit apakah ada efek samping yang bisa terjadi, terus kemudian apakah pasien ini tadi bisa, kalau setahu saya tadi dokter sudah bilang ya bahwa pasien itu bisa langsung pulang, dan nanti mungkin adakah bantuan obat-obatan juga untuk membantu batu yang sudah dipecahkan tadi untuk keluar? Silakan. Baik. Jadi memang metode ESWL ini adalah metode yang cukup populer ya sekarang, digunakan oleh dokter-dokter urologi untuk memecahkan batu. Kenapa? Keuntungannya dia minimal invasif, tidak dirawat, tidak usah dibius gitu. Dan pasien bisa pulang, jadi dia settingnya adalah outpatient clinic seperti itu. Nah, bagaimana pasien ini untuk menjalani ESWL? Jadi dia kan akan datang sesuai dengan schedule, kemudian pasiennya ini akan diberikan obat untuk mengurangi rasa sakitnya. Biasanya kita masukkan via dubur, tunggu obatnya bekerja sekitar 15 menit atau setengah jam, lalu pasien masuk ke ruang ESWL. Nah, pasien itu akan tidur di suatu tempat tidur khusus, dan di daerah pinggangnya itu dia daerah pinggangnya itu dia tidak ada sanggahan seperti itu, Dok. Jadi kita bisa tempelkan balon ke arah sana, dan dari balon itulah yang akan memancarkan gelombang getar. Nah, gelombang getar ini tergantung alat masing-masing. Biasanya kita konfirmasi dengan X-ray atau USG untuk menentukan titik batunya, lalu ditembak sekitar berapa ribu kali gitu. Nanti biasanya prosedurnya 1,5 jam. 1,5 jam. Nyerinya kalau kita pakai skala nyeri, pasien biasanya katakan kalau 0 itu tidak nyeri, 10 itu nyeri banget, ini mungkin sekitar 2. Jadi nyeri ringan, bisa ditoleransi. Kemudian setelah prosedur, pasien bisa langsung pulang. Bisa langsung pulang. Biasanya memang setelah pulang kita kasih obat-obatan ya, seperti ada obat-obatan itu seperti untuk namanya untuk membuka saluran ureter supaya kalau ada pecahan dia langsung turun. Kemudian disuruh edukasi banyak minum, sama kita biasanya kasih obat-obatan yang merangsang dia untuk untuk kencing jadi banyak. Seperti itu. Jadi dia akan secara otomatis kencingnya banyak, dia akan haus, dia minum gitu. Jadinya dengan kurang lebih durasi 1,5 jam, terus kemudian karena minimal invasif itu sudah bisa pulang setelahnya. Harapan ini menjadi salah satu solusi terbaru ya, Dok ya, untuk para pemirsa yang mungkin yang memiliki kerabat, tetangga, keluarga, bahkan ya mungkin mengarahkan nyeri pinggang dan itu mengarah ke batu saluran kemih, itu bisa ditreatment dengan menggunakan metode ESWL itu ya, Dok ya. Jadi harapannya solusi dari batu ginjal tadi memang sebelum diterapi seperti itu tetap harus diubah pola hidupnya dulu, dan walaupun setelah terapi juga pola hidupnya tetap harus dirubah ya, Dok ya, karena bisa terbentuk lagi kalau misalnya kembali ke pola hidup yang lama. Terima kasih banyak Dr. Andika, spesialis urologi konsultan, sudah banyak berdiskusi nih atau berbincang juga terkait dengan batu ginjal dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Jadinya harapannya pesan dari Dr. Andika tadi adalah
penting sekali untuk minum. Jangan dilupakan tuh minum air mineral ya, minimal 2 sampai 2,5 liter per hari tergantung kita beraktivitasnya di mana. Dan setelahnya jangan lupa ya, kalau misalnya aduh mulai merasa nggak enak nih atau rasa nyeri di daerah pinggangnya, segeralah periksa bisa ke dokter urologi dimanapun. Nah, siapa tahu yang ke Bekasi di Rumah Sakit Tiara Bekasi. Oke, nah berhubung sudah selesai nih dok, terima kasih banyak ya. Harapannya tadi informasi tersebut sudah bisa disampaikan bagi para pemirsa Sobat SNT TV di rumah. Jangan lupa untuk terus tonton dokterku setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 10 pagi bersama saya Dr. Alvin Saputra. Saya beserta kru yang bertugas izin pamit dan sampai jumpa di esok hari tetap di dokterku.